Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Fauzi Ahmad Dhani dengan NIM 6132500022. Yang kedua ada Viola Indonesia dengan NIM 6132500008. Yang ketiga ada Sinatria Ragib dengan NIM 6132500007. Dan yang terakhir Muhammad Al-Azizi dengan NIM 6132500012 ingin presentasikan sebuah unit 4 logistik dalam aplikasi SAP. Logistik adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi dan layanan dari pemasok hingga ke pelanggan secara efisien dan terintegrasi melalui sistem atau aplikasi. Tujuannya untuk memahami konsep logistik dalam aplikasi dan mengetahui alur data antar modul. Dalam logistik terdapat beberapa modul utama. Yang pertama ada MM, yakni Material Management, memiliki fungsi pengadaan dan stok barang. Yang kedua ada SD atau Sales and Distribution, ya, memiliki fungsi penjualan dan pengiriman. Yang ketiga ada PP, yakni Production Planning, yang memiliki fungsi perencanaan dan proses produksi. Yang keempat ada OM alias Warehouse Management, yang memiliki fungsi pengelolaan gudang. Yang terakhir ada CRM, yang ini Custom Relationship Management, yang memiliki fungsi hubungan pelanggan. Sales Order Management adalah proses pesanan pelanggan di SAP menggunakan modul SD, Sales and Distribution. Fungsi Sales Order di SAP mencatat pesanan pelanggan. Yang kedua mengecek stok otomatis. Yang ketiga menentukan harga dan pajak. Yang terakhir ada menjadi dasar delivery dan invoice. Pada slide ini menunjukkan alur sales order pada sistem SAP. Proses dimulai dari pembuatan sales order menggunakan transaksi VA01 untuk mencatat pesanan pelanggan. Data yang dicatat meliputi pelanggan, material, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman. Selanjutnya dilakukan delivery sebagai proses pengiriman barang menggunakan tikot VL01N. Setelah itu dilakukan good issue untuk mengeluarkan barang dari gudang menggunakan tikot VL02N dan post good issue. Proses ini secara otomatis mengurangi stok barang dan mencatat penggerakan persediaan di sistem. Kemudian, sistem membuat billing atau invoice kepada pelanggan menggunakan tikot VF01. Terakhir, payment dicatat saat pelanggan melakukan pembayaran transaksi, dicatat menggunakan F-28. Alur ini memastikan proses penjualan berjalan terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik dari awal hingga akhir. Pada tutorial ini dijelaskan langkah-langkah membuat sales order di SAP. Proses dimulai dari menu logistik, sales and distribution, sales, order, and create. Kemudian dipilih order type OR sebagai standar order dengan sales organization 1000, distribution channel 10, dan division 00. Selanjutnya, pengguna mengisi data pelanggan atau sold to party dengan user masing-masing. Di sini aku pakai router X08 dan mengisi PO number dengan grup 08. Juga mengisi tanggal pengiriman yang diminta serta nomor purchase order. Di sini aku mengisi material TMMX08 dengan order quantity 10 pieces. Jika seluruh data sudah sesuai, pesanan disimpan dan sistem akan menghasilkan nomor sales order sebagai bukti transaksi. Jika kita ingin melihat, di situ ada menu sales dokumen, display, di situ ada nomor sales, otomatis bakal muncul, lalu kita tekan enter. Ini adalah tampilan sales order yang kita buat. Pada slide ini, delivery dan good issue. Membahas proses delivery dan good issue dalam modul SAP Logistik, khususnya pada Sales and Distribution Delivery. Delivery adalah proses pengiriman barang ke pelanggan berdasarkan sales order yang telah dibuat. Setelah delivery dibuat, sistem akan melakukan good issue, yaitu pencatatan bahwa barang telah keluar dari gudang. Pada tampilan SAP Easy Access terlihat pada menu Sales and Distribution, kemudian Sales, kemudian Order, yang menunjukkan langkah awal sebelum proses delivery dilakukan. Proses ini sangat penting karena mempengaruhi stok barang, pencatatan akuntansi, serta status pengiriman kepada pelanggan.
Slide ini menjelaskan proses create sales order yang menjadi dasar pembuatan billing dokumen. Sales order adalah dokumen yang dibuat setelah adanya kesepakatan dengan pelanggan mengenai barang, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman. Pada menu SAP di sini terlihat jalur logistik, kemudian sales and distribution, kemudian billing yang menunjukkan keterkaitan antara sales order dan proses penagihan. Tanpa sales order, proses pengiriman dan penagihan tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain, sales order menjadi penghubung antara permintaan pelanggan dan proses logistik serta keuangan. Pada slide ini masih menunjukkan proses billing dokumen. Dalam SAP, billing dokumen adalah dokumen penagihan atau faktur yang dibuat setelah proses delivery dan good issue selesai. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar pencatatan piutang pelanggan dan pendapatan perusahaan. Setelah billing dibuat, data akan otomatis terintegrasi ke modul keuangan. Proses ini menunjukkan bagaimana SAP mengintegrasikan modul logistik dan keuangan secara real time, sehingga data menjadi lebih akurat dan terkontrol. Nah, selanjutnya di slide ini kita bahas alur production di SAP. Jadi ini nunjukin proses produksi dari awal sampai akhir. Pertama, sebelum produksi jalan, kita cek dulu bill of material pakai CS03. Tujuannya buat tahu bahan dan komponen apa aja yang dibutuhin. Setelah itu, kita cek stok dan kebutuhan material lewat MD04 supaya tahu stoknya cukup atau perlu nambah. Kalau stok sudah dicek, langkah berikutnya adalah bikin sales order pakai FA01 sesuai dengan permintaan dari customer. Lalu kita jalankan MRP menggunakan MD02 biar sistem otomatis ngitung kebutuhan material dan rencana produksinya. Setelah siap, kita rilis produksi order lewat CO01, artinya proses produksi sudah boleh dijalankan. Yang terakhir, dilakukan konfirmasi produk dan pengecekan stok akhir buat mastiin barang yang diproduksi dan stok di sistem sudah sesuai. Nah, ini dia. Di slide ini kita bahas tentang production di SAP. Production di SAP itu intinya mengatur proses produksi dari perencanaan sampai barangnya jadi. Jadi lewat modul PP, production planning, tujuannya biar produksi bisa jalan rapi dan sesuai kebutuhan. Lanjut ke fungsinya. Fungsinya antara lain buat menentukan jumlah produksi, ngatur jadwal, ngontrol bahan baku, dan monitoring proses produksi. Jadi kalau ada masalah bisa cepat ketahuan. Nah, di slide ini kita bahas proses pembuatan dan konfirmasi production order di SAP. Pertama, production order dibuat untuk nentuin barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Setelah order dibuat, lanjut ke konfirmasi produksi yang artinya proses produksi sudah mulai jalan atau sudah selesai. Di tahap ini, SAP otomatis ngurangin bahan baku dan nambah stok barang jadi. Jadi datanya langsung ke update. Supaya lebih jelas, di slide ini ada video yang nunjukin langsung prosesnya di SAP Dugate. Nah, ini videonya.
Naon abon? Dek, pindah ke mana? Tadi kamar, nah ke mana? Kamar, susah. Berarti orang. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Jadi begitu. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.